Kylian Mbappe menjalani pertandingan pertamanya bersama Real Madrid di Piala Super Eropa 2024. Di laga itu, Mbappe mencetak gol kedua untuk Real Madrid pada menit ke-68. Sebagai penyerang, Mbappe merasa tidak cukup puas hanya dengan 1 gol, dan berharap bisa mencetak 50 gol musim ini. "Kami adalah Real Madrid, tidak ada batasan bagi kami," ujarnya. "Jika saya bisa mencetak 50 gol, maka 50 gol. Namun yang terpenting, adalah meraih kemenangan dan terus berkembang sebagai tim." Selama pramusim 2024, Erik ten Hag banyak memberi kesempatan kepada pemain muda dalam timnya. Salah satu pemain yang sering diandalkannya adalah Toby Collier. Gelandang muda ini sering dijadikan starter di lini tengah Manchester United. Collier bahkan sudah menjalani debut kompetitifnya ketika tampil sebagai pemain pengganti di ajang Community Shield. Collier berharap dapat mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain musim ini, dan juga ia merasa senang karena selama pramusim, Ten Hag telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk bermain di tim utama MU, yang menurutnya merupakan pengalaman berharga untuk karirnya. Manchester City diduga melanggar 115 regulasi keuangan di Liga Inggris, dan sidang terkait kasus ini akan dimulai bulan depan. Awalnya, sidang dijadwalkan pada November, namun kemudian dipercepat menjadi pertengahan hingga akhir September. Sidang ini diperkirakan akan berlangsung selama 10 minggu, dengan keputusan yang kemungkinan akan diumumkan pada awal tahun 2025. Jika tuduhan paling serius terhadap Man City terbukti benar, mereka berpotensi terdegradasi dari Liga Inggris. Situasi ini tentu menjadi mimpi buruk bagi para penggemar The Citizens, terutama saat Man City sedang berada dalam performa terbaik di bawah Pep Guardiola. Setelah tampil di sebagian besar pertandingan Community Shield yang sukses, Oscar Bob sepertinya memiliki peluang untuk memulai pertandingan pembukaan Liga pada hari Minggu, melawan Chelsea di Stamford Bridge. Namun, pemain berusia 21 tahun itu kini harus absen dalam waktu yang lama, karena mengalami cedera kaki saat latihan. Menurut laporan dari The Times, pemain internasional Norwegia tersebut mengalami patah tulang di kakinya. The Citizens pun perlu melakukan penilaian menyeluruh, sebelum dapat menentukan jangka waktu pasti untuk proses pemulihan Oscar Bob. Liverpool hampir saja merekrut Anthony Gordon di awal bursa transfer musim panas ini. Ketika itu, Newcastle United membutuhkan dana tambahan, dan Gordon juga berminat untuk kembali ke Liverpool. Namun, transfer tersebut kemudian tidak terwujud, setelah Newcastle memperoleh dana dari penjualan pemain lain. Hingga kini, Liverpool belum melakukan pembelian pemain. Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher, masih berharap klub kembali mengejar Gordon, yang menurutnya adalah prospek menarik. "Dia cepat seperti Mane, Liverpool harus merekrutnya," ujar Carragher. Kehadiran Neto semakin memperbesar jumlah skuad Chelsea yang kini sudah mencapai 44 pemain. Jumlah itu kemungkinan masih akan bertambah, karena Chelsea masih membidik Victor Osimhen. Mengingat berbagai masalah yang dihadapi Chelsea belakangan ini, Roy Keane ditanya, apakah kehadiran Neto bisa menjadi solusi di lapangan? Dengan tegas, mantan gelandang Manchester United itu mengatakan bahwa Neto justru akan membuat situasi semakin rumit. "Dia itu selalu cedera," ujarnya. "Dia hanya akan menambah kekacauan di sana. Dia akan membuat semuanya lebih kacau," pungkasnya. Meski masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga 2027, Mikhail Faye dimasukkan dalam daftar jual untuk bursa transfer musim panas ini. Situasi ini memicu minat Nerazzurri untuk membawanya ke Italia. Barcelona menetapkan harga 15 juta euro untuk Faye, yang dianggap cukup terjangkau. Dari sisi harga, Inter bersedia melanjutkan transfer ini, dan saat ini sedang dalam tahap negosiasi lebih lanjut. Namun, Inter tidak ingin langsung membeli bek tersebut. Mereka lebih memilih untuk meminjam Faye terlebih dahulu, dengan opsi pembelian di musim depan. Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick, memiliki skuad yang hampir sama dengan yang dilatih Xavi Hernandez musim lalu. Emmanuel Petit menilai bahwa Barcelona saat ini terkesan stagnan. Dia merasa sulit untuk melihat mantan timnya bisa bersaing dengan Real Madrid. "Saya melihat pertandingan melawan Monaco, mereka kalah telak. Secara defensif, mereka buruk. Jika mereka terus bermain seperti itu, mereka tidak akan mampu bersaing dengan Real Madrid musim ini," ujar Petit, seperti dikutip dari Football Espana.
João Mendes de Assis Moreira, secara resmi meninggalkan tim junior Barcelona. Putra dari legenda Brasil, Ronaldinho, memilih untuk bergabung dengan klub Inggris, Burnley. Menurut beberapa media Inggris, João Mendes yang berposisi sebagai bek kiri, telah menandatangani kontrak dengan Burnley hingga tahun 2026. Mendes diperkirakan akan segera bisa bermain untuk Burnley. Saat ini, Burnley berkompetisi di divisi Championship, setelah terdegradasi dari Premier League pada akhir musim 2023-2024. Real Madrid memulai musim 2024-2025 dengan memenangkan Piala Super Eropa atau UEFA Super Cup. Kemenangan ini membawa Luka Modric mencatat rekor baru sebagai pemain dengan jumlah trofi terbanyak dalam sejarah Real Madrid. Saat ini, Luka Modric telah mengumpulkan 27 trofi bersama klub, lebih banyak daripada Dani Carvajal dan Nacho Fernandes yang memiliki 26 trofi. Modric juga unggul 2 trofi dibandingkan dengan Karim Benzema dan Marcelo, yang sudah meninggalkan klub. AC Milan sedang berusaha memperkuat lini tengah mereka selama bursa transfer musim panas ini, dengan Lazar Samardzic sebagai salah satu target utama mereka. Namun, merekrut Samardzic bukanlah tugas yang mudah bagi Milan, karena mereka harus bersaing dengan klub-klub lain yang juga tertarik pada pemain muda tersebut. Menurut laporan dari Milan News, Atalanta juga menunjukkan minat untuk merekrut gelandang asal Jerman ini. Klub yang dijuluki La Dia tersebut sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mendapatkan tanda tangan Samardzic musim ini. Arsenal semakin serius dalam upayanya merekrut Mikel Merino dari Real Sociedad. Menurut laporan The Athletic, Direktur Olahraga Arsenal, Edu, telah berada di Spanyol pekan ini untuk mencapai kesepakatan. Arsenal yakin bisa menyelesaikan transfer ini, karena Merino juga bersedia pindah dan dilatih oleh Mikel Arteta. Sociedad tampaknya juga tak dapat menahan Merino lebih lama, karena kontraknya di San Sebastian hanya tersisa 1 musim. Sehingga, menjualnya pada musim panas ini, menjadi pilihan yang masuk akal. Dalam beberapa hari terakhir, Napoli dikabarkan tertarik merekrut McTominay. Antonio Conte berencana menjadikan gelandang tim nasional Skotlandia itu sebagai pemain kunci di lini tengah mereka untuk musim depan. Menurut laporan Vichages, Napoli telah mengajukan tawaran pinjaman ke Manchester United dengan opsi pembelian permanen. Namun, MU tidak tertarik meminjamkan McTominay ke Napoli dan hanya ingin menjualnya secara permanen. Mereka juga telah menetapkan harga transfer gelandang tersebut sebesar 30 juta pounds. Julian Alvarez baru saja menyelesaikan transfernya ke Atletico Madrid pada musim panas 2024. Kepindahannya ini memicu berbagai tanggapan, termasuk dari kapten timnas Argentina, Lionel Messi. Menurut laporan Diario Sport, Messi langsung berbincang dengan Alvarez mengenai kepindahannya ke Wanda Metropolitano. Messi menegaskan kepada Alvarez bahwa memilih Atletico adalah keputusan yang tepat. Ia juga mengatakan bahwa langkah ini akan meningkatkan level permainan dan karir Alvarez. Messi yakin, Atletico dapat memberikan lebih banyak peluang bagi Alvarez. Setelah kepergian Jurgen Klopp, Liverpool berusaha membangun kembali skuad mereka, dengan kombinasi antara manajemen lama dan baru. Beberapa pemain telah masuk dalam daftar incaran Liverpool, namun hingga liga hampir dimulai, Liverpool belum berhasil merekrut pemain baru. Menurut Murphy, ini menjadi peringatan serius bagi Liverpool. Dalam percakapannya dengan Talksport, Murphy menyatakan harapannya agar Liverpool bisa masuk 4 besar di Premier League musim ini. Namun, melihat situasi saat ini, Murphy merasa Liverpool akan kesulitan mencapainya, apalagi menjadi juara. Mihailo Mudryk sempat diproyeksikan menjadi andalan utama Chelsea, setelah didatangkan dengan harga tinggi. Namun ekspektasi para penggemar The Blues belum terpenuhi, sehingga banyak kritik yang diarahkan padanya. Menanggapi hal ini, Mudryk berpendapat bahwa para supporter Chelsea belum melihat performa terbaiknya sejauh ini. Orang-orang belum melihat yang terbaik dari saya. Masih banyak lagi yang akan datang. Saya bekerja keras di dalam dan di luar lapangan, kata Mudryk. Kadang-kadang, Anda menginginkan sesuatu, tetapi hal itu hanya akan terjadi pada waktu yang tepat. Reus meninggalkan Dortmund setelah musim 2023-2024 berakhir, mengakhiri 12 tahun karirnya di klub tersebut. Dia dikenal sebagai pahlawan Dortmund, dan pemain paling setia.
sempat beredar kabar bahwa Reus akan pensiun, terutama karena ia sering mengalami cedera kambuhan. Namun kabar itu segera hilang ketika LA Galaxy mengumumkan bahwa Reus bergabung dengan mereka. Pemain asal Jerman ini menandatangani kontrak selama 2,5 tahun yang berlaku hingga akhir musim 2026 di MLS. Seperti yang telah diketahui, Verratti adalah salah satu gelandang terbaik di sepak bola Eropa. Namun sejak tahun 2023, Verratti telah merantau ke Qatar untuk bergabung dengan klub Al Arabi. Vichajes melaporkan bahwa Verratti akan kembali ke Eropa pada musim panas ini, dengan Manchester United sebagai salah satu klub tujuannya. Bahkan, agen Verratti sudah menghubungi Manchester United, karena mereka mengetahui bahwa klub tersebut sedang mencari gelandang baru, mengingat Christian Eriksen dan Scott McTominay akan meninggalkan MU. Vitor Roque baru saja bergabung dengan Barcelona, setelah direkrut dari Atletico Paranaense pada awal tahun 2024. Namun, striker muda ini dilaporkan tidak masuk dalam rencana Hansi Flick di Barcelona. Akibatnya, ia kemungkinan akan dijual pada bursa transfer musim panas ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Roque kemungkinan akan pindah ke Portugal, dengan Sporting Lisbon sebagai tujuan utamanya. Klub tersebut bahkan sudah menghubungi Barcelona untuk menyatakan minat mereka merekrut Roque pada musim panas ini. Barcelona sendiri dikabarkan tidak keberatan melepaskan pemain muda tersebut ke Sporting Lisbon. Youssouf Fofana akan segera bergabung dengan AC Milan, dengan pengumuman resmi dijadwalkan akhir pekan ini. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Milan akan membayar 20 juta euro kepada AS Monaco untuk Fofana, ditambah bonus sebesar 5 juta euro. Sementara itu, RMC Sport menyebutkan, harga awal sebesar 23 juta euro, dengan potensi bonus 2 juta euro. Fofana akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun, dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Fofana dijadwalkan menjalani tes medis hari ini, sebelum pengumuman resminya dilakukan sehari kemudian.